Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM H1A1 2008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok saya yang berjudul Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Nafarin Karim MSI dan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo SPD MCS. Latar belakang pada penelitian ini yaitu BPJS Kesehatan sebagai badan pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana untuk mengetahui persepsi masyarakat program pengguna BPJS Kesehatan mengenai efektivitas dan manfaat yang dirasakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Segala kendala yang ditemukan diharapkan dapat diatasi oleh RSUD Sungai Bahar sebagai satu-satunya rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang ada di Kecamatan Sungai Bahar. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam pembahasan proposal penelitian ini adalah bagaimana tingkat efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat program BPJS di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, ingin mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat program BPJS Kesehatan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Yang kedua yaitu ingin mengetahui tingkat efektivitas pelayanan kesehatan masyarakat program BPJS Kesehatan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Dan yang ketiga yaitu ingin mengetahui faktor penghambat dalam efektivitas program BPJS Kesehatan di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya untuk program studi ilmu pemerintahan. Kemudian, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di instansi terkait maupun sebagai tolak ukur dari proses efektivitas penggunaan BPJS di instansi lainnya. Dan diharapkan juga bermanfaat sebagai metode dalam peningkatan efektivitas dalam penggunaan BPJS pada instansi terkait. Kemudian juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi serta bagi pegawai pada instansi yang bersangkutan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam penggunaan BPJS. Penelitian ini berlandaskan teori. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua pemerintahan desa, yang ketiga yaitu pelayanan publik, yang keempat pelayanan kesehatan, dan yang kelima BPJS. Nah, efektivitas di sini menurut Kurniawan menjelaskan bila efektivitas adalah sebuah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Nah, pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Kemudian pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno menjelaskan undang-undang tersebut antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969, dan undang-undang yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Selanjutnya, pelayanan publik. Menurut Kotler, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dalam menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya, menurut Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang atau orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Nah, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian pelayanan atau melayani keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik yaitu merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Menurut Levelumba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan perseorangan, kelompok, dan ataupun masyarakat. Selanjutnya yaitu BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disebut dengan BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan juga badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan kesehatan. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan mulai operasional tanggal 1 Januari 2014. Yang menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah semua penduduk Indonesia. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif merupakan metode yang menggunakan analisis bersifat kuantitatif, di mana hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Sementara metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat, baik oleh penulis sendiri maupun secara kelompok. Oleh karena itu, seperti yang telah disampaikan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. Kemudian data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan,
dan dianalisis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Alasan kami memilih pemilihan lokasi ini adalah karena RSUD Sungai Bahar merupakan satu-satunya rumah sakit umum yang terdapat di Kecamatan Sungai Bahar. Nah, kelompok kami ingin mengkaji tentang bagaimana pelayanan kesehatan program BPJS Kesehatan di Kecamatan Sungai Bahar. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah segala keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan besaran sampel, kelompok kami menggunakan rumus Slovin. Selain daripada itu, karena mengingat waktu, tenaga, dan juga dana, serta kemungkinan adanya hambatan-hambatan, maka kelompok kami mengambil sampel dengan besaran 10%. Jenis dan sumber data. Di mana jenis dan sumber data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada data primer. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung oleh sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini, data primernya adalah data yang diambil melalui kuesioner yang diisi dengan masyarakat setempat, aparat desa, serta orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan yang bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian, data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung ataupun melalui sumber perantara. Nah, data sekunder dari penelitian ini berupa penelitian sebelumnya, yaitu berupa buku, literatur, artikel, internet, dan lain-lain selain data primer. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket atau kuesioner berisi suatu set pertanyaan yang secara logis yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan tiap pertanyaan merupakan jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Teknik analisis data. Sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan MEAN. Dengan menggunakan perhitungan aritmatika, perhitungan MEAN ditentukan dengan cara mengkombinasi suatu bobot atau nilai tiap jawaban responden pada setiap pertanyaan. Untuk interpretasi hasil dari data yang diperoleh menggunakan rentang skala yang dikemukakan dengan rumus rentang skala M dikurang N dibagi B dan diperoleh nilai 0,8. Berdasarkan rentang skala tersebut, kemudian diperoleh skala interval sebagai berikut. Instrumen penelitian. Menurut Sugiono, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen atau alat ukur dalam penelitian ini berupa angket yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diberi tanggapan oleh para subjek penelitian. Penyusunan angket tersebut berdasarkan pada konstruksi teoritis yang telah disusun sebelumnya,
Kemudian atas dasar teoristik tersebut dikembangkan dalam indikator-indikator dan selanjutnya dikembangkan dalam butir-butir pertanyaan di mana pemberian skornya menggunakan skala Likert. Berikut adalah hasil kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan penelitian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pengolahan data, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.